Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hidayatullah dengan NIM 232500072. Saya berasal dari jurusan Manajemen Perhotelan kelas Maper B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eh, materi saja, yaitu identitas bangsa. Mulai mulai dari sejarah identitas bangsa itu sendiri. Nah, sejarah identitas bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah perjuangan melawan penjajahan. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 menegaskan untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa di Indonesia. Nah, setelah itu dilanjut dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang memperkuat lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Nah, kita lanjut ke dalam apa sih pengertian dari identitas bangsa itu sendiri adalah suatu pondasi dalam suatu kenegaraan yang dimana sebagai jati diri serta arah perjalanan bangsa untuk membedakan dari bangsa lainnya, terbentuk melalui dari sejarah, budaya, bahasa, nilai-nilai luhur, dan karakter masyarakatnya itu sendiri, serta semangat untuk membentuk karakter dan tekad suatu bangsa. Dilanjut dengan unsur-unsur identitas bangsa di Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, bendera merah putih sebagai bendera negara. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Yang keenam, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang ketujuh adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita sebagai generasi muda dan generasi Gen Z, kita itu punya peran loh untuk di identitas bangsa tersendiri, yaitu harus memiliki peran untuk membangun dan memajukan bangsa seperti aktif berpartisipasi contohnya dalam kegiatan sosial, budaya, dan juga politik untuk mewujudkan cinta kita terhadap tanah air. Selain itu, kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman dan juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat untuk membangun masa depan bangsa Indonesia. Nah, dilanjut ada di identitas bangsa itu sendiri pasti ada tantangan serta upayanya. Nah, untuk tantangan itu sendiri yaitu ada pengaruh globalisasi. Nah, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai bangsa yang membuat lunturnya rasa nasionalisme serta penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Nah, bagaimana kita untuk bagaimana cara kita untuk apa ya, upaya kita terhadap tantangan dari ideologi bangsa tersebut, yaitu yang pertama pastinya kita harus mempertahankannya melalui dari pendidikan karakter, pengalaman nilai-nilai Pancasila, pelestarian budaya lokal, serta peran aktif mahasiswa untuk perubahan dalam masyarakat. Nah, dilanjut dengan mengapa sih kita harus bangga untuk berbangsa Indonesia? Nah, karena jika kita sudah memiliki semangat kebangsaan yang kuat, kita akan selalu merasa bangga sebagai warga negara Indonesia dan juga menjadi pendorong untuk berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan jika menanamkan jiwa patriotisme di dalam diri kita, akan memiliki sikap cinta kepada tanah air, rela berkorban, dan siap untuk membela negara Indonesia. Nah, untuk kesimpulan dari materi identitas bangsa yang saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir, yaitu identitas bangsa merupakan jati diri yang menjadi ciri khas dan pembeda suatu bangsa dengan bangsa lain. Identitas bangsa Indonesia juga terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta simbol-simbol negara. Identitas bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman dan tantangan globalisasi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya jelaskan tentang materi saya, yaitu identitas bangsa. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya telah presentasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.